Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cegah Subang subuh ini. Apakah Pak Yosep di pledoi ini akan tetap pada pendiriannya, mengatakan bahwa tidak ada di TKP dan mengatakan ada di rumah jam 12 berserta Ibu Mimin, kemudian sempat bikin nasi goreng, kemudian sempat bangun jam 3, kemudian sempat beli surabi di Maancar? Apakah masih tetap akan mengatakan itu? Ataukah di pledoi ini akan mengatakan yang di luar dugaan? Apakah akan mengakui apa yang disampaikan oleh Ramdhanu bahwa Pak Yosep ada di TKP, melakukan eksekusi bersama Ramdhanu, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi? Ini adalah suatu pertanyaan sekali lagi. Ya, sekali lagi ini adalah suatu pertanyaan. Hanya dua aja jawabannya ya, hanya dua aja pertanyaannya maksud saya. Apakah akan tetap pada pendiriannya, tidak ada di TKP, ataukah akan mengakui keberadaannya di TKP? Ini yang kita tunggu. Andaikan misalkan masih tetap tidak mengakui, nanti kita tunggu hasil daripada vonis hakim. Apa yang terjadi misalkan jika Pak Yosep mengakui? Di pledoi ini, jika Pak Yosep mengakui semuanya, apa yang akan terjadi? Tentunya barangkali, ya sekali lagi, hakim yang mulia nanti akan menentukan semuanya. Jika misalkan sekali lagi Pak Yosep mengakui keberadaan Pak Yosep ada di TKP sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ramdhanu. Dan misalkan sekali lagi misalkan ya, kan kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi ya. Kita tidak tahu apa yang akan disampaikan oleh Pak Yosep nih, di pledoi ini kan. Kuasa hukumlah yang tahu. Dan mungkinkah Pak Yosep akan mengatakan misalkan setelah mengakui keberadaan di TKP kemudian menyebutkan ada beberapa orang lagi selain mereka semua, misalkan sekali lagi ya. Misalkan. Sekali lagi ini kita hanya misalkan saja. Misalkan menyebutkan bahwa ada orang lain lagi. Sementara Ramdhanu tidak menyebutkan misalkan. Nah, ini juga nanti akan mohon maaf. Nah, ini pun nanti akan berpengaruh terhadap JC-nya Ramdhanu. Misalkan gini maksud saya. Misalkan ya, tiba-tiba Pak Yosep mengatakan bahwa di TKP itu bukan hanya ada saya, bukan hanya ada Ramdhanu, tetapi ada yang lain lagi misalkan di luar orang-orang yang disebutkan. Nah, kan berarti seolah-olah Ramdhanu tidak mengatakan sejujurnya. Seolah-olah begitu. Ini jika sekali lagi ya. Tapi saya kira tidak mungkin itu terjadi. Sepertinya tidak mungkin ya. Kenapa? Karena Ramdhanu kan matanya jelas, masih awas gitu loh. Mata Ramdhanu kan masih awas. Dia bisa melihat siapa-siapa saja yang ada di sana. Gitu. Ya makanya kalau misalkan sampai itu terjadi, bentar ya. Agak batuk. Kalau misalkan itu terjadi sekali lagi ya, ada pengakuan Pak Yosep misalkan seperti itu. Nah, tentu inilah yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu. Apa sebenarnya yang akan terjadi di pledoi ini? Ya, ini penentuan sebenarnya, penentuan dalam artian terakhir, titik akhir penentuan di pledoi ini ya. Nah, apa yang akan Pak Yosep lakukan? Sementara tuntutan sudah jelas seumur hidup. Artinya bahwa jaksa penuntut umum menuntut seumur hidup, jelas ini sudah ada pembuktian, jadi fakta persidangan dan sebagainya ya. Artinya bahwa memang sudah di depan mata
apa yang akan jadi, apa hukuman yang akan Pak Yosef alami nantinya. Apakah masih tetap kekeh Pak Yosef pada pendiriannya? Nah, di mana nanti akan berjuangnya Pak Yosef? Ya, sedangkan fakta persidangan sudah jelas di sana semua. Nah, ini sebenarnya yang kalau kita ikut mendalami atau menyelami ya, kita menyelami keberadaan kita ke Pak Yosef dan menyelami keberadaan kita ke Pak Rohman Hidayat sebagai kuasa hukumnya. Apa yang mereka diskusikan menjelang pledoi itu? Setelah mendapatkan keterangan bahwa mereka mendapatkan tuntutan seumur hidup, apa yang mereka diskusikan menjelang pledoi ini? Kan ini yang kita masih kita duga-duga ya. Kita duga-duga apa yang akan mereka katakan di pledoi ini. Apakah akan mengakui keberadaannya, ataukah masih tetap sama seperti apa yang mereka sampaikan? Ya, ini kan kita sekali lagi, kita kalau kita menyelami ke sana gitu, kalau kita ada di sana berdiskusi bareng gitu, apa yang mereka diskusikan gitu, ya karena tuntutannya sudah jelas, ini tuntutannya seumur hidup gitu. Belum nanti vonis hakimnya, kita belum tahu vonis hakim seperti apa nanti ya, seperti apa. Jadi sekali lagi bahwa pledoi hari ini, kalau memang jadi hari ini, apakah itu nanti akan membuat Pak Yosef mengakui segalanya, ataukah tetap tidak mengakui keberadaannya? Maka inilah yang akan kita tunggu-tunggu. Seru sebenarnya, ya, seru sebenarnya, karena memang ada peristiwa-peristiwa ya, di mana kejadian-kejadian dalam persidangan adanya pengakuan pada saat di akhir. Malah ada pengakuan-pengakuan yang lebih malah diceritakan yang sebenar-sebenarnya. Nah, dari sinilah sebenarnya kuncinya. Pak Yosef apakah akan mengatakan yang sebenar-benarnya? Kenapa motifnya? Kenapa begininya? Kenapa begitunya? Ya biasanya motifnya muncul atas dasar pengakuan daripada pelaku yang mengeksekusi. Motifnya apa? Sekali lagi kalau itu mengakui ya, sekali lagi ya. Tapi cuma saya hanya membayangkan apakah Pak Yosef akan tetap kekeh. Ya itu masih pertanyaan buat kita semua, masih penasaran. Makanya hari ini adalah kita tunggu beritanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.